Yo, hello guys, hari ini Mimin akan merekap alur cerita dari Donghua My Holy Weapon part pertama. Sebelum itu, Mimin mengingatkan kepada kalian untuk like, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu menerima updatean video terbaru dari Mimin. Oke, tanpa berbasa-basi, masuk intro dan selamat menonton guys. Pada awal scan, kita diperkenalkan dengan karakter utama kita yang bernama Cheng Tian. Cheng Tian merupakan seorang mahasiswa jurusan anime, dan pada saat ini ia berumur 20 tahun. Tian memiliki hobi yaitu membaca sinologi. Kalau kalian gak tahu sinologi itu apaan, sinologi adalah buku studi tentang Tiongkok dan topiknya adalah Tionghoa. Tiba-tiba datanglah ya Cheng Tian yang menyuruh Cheng Tian buat makan. Dan dapat kita ketahui pula ya Cheng Tian adalah ahli sinologi terkenal di China. Beralih scan di ruang makan, dapat kita lihat hubungan Cheng Tian dan ayahnya kurang begitu akur. Walaupun mereka memiliki hobi yang sama yaitu membaca sinologi. Di sini dapat terdengar pula ya Cheng Tian menyuruh anaknya agar lebih serius dalam belajar. Dan juga agar Cheng Tian tidak bermain-main terus. 总是搞那些歪门邪道的。 要学就学正经的。 Di tengah pembicaraan mereka, ayah Cheng Tian menerima telepon dari bosnya, yang dimana bosnya menelepon agar ayah Cheng Tian menandatangani buku sinologi yang baru saja dibuatnya. Terlihat Cheng Tian telah berada di kamarnya. Di sini Cheng Tian sedang mencari toko buku sinologi terdekat dari rumahnya. Dan setelah melakukan pencarian, Cheng Tian pun menemukan toko sinologi yang berada dekat dengan rumahnya. Dan setelah itu Cheng Tian pun langsung OTW ke tempat tersebut. Beralih scan di toko buku sinologi. Di sini dapat terlihat toko buku itu sangatlah sepi dan juga suasana di dalamnya sangatlah menyeramkan. Walaupun begitu, Cheng Tian tetap mencari buku sinologi di toko itu. Di sini ia mengambil buku yang judulnya itu Karakter Cina Kuno. Namun setelah Cheng Tian membuka buku itu, terjadi hal yang tak terduga, yaitu munculnya suara misterius dari toko tersebut. 掀开世界，常时不散，你我。 Lantas Cheng Tian pun kabur dari toko itu karena ia menganggap bahwa toko itu berhantu. Terlihat pula seorang wanita yang sedang berlari terbirit-birit. Dan karena hal itulah tanpa sengaja wanita itu menabrak Cheng Tian hingga membuat mereka berdua terjatuh. Dapat diketahui wanita itu lari karena ia sedang dikejar oleh sekelompok orang. Dan pada akhirnya wanita itu tertangkap oleh orang yang mengejarnya. Dapat diketahui ketua dari kelompok itu bernama Lei Qiang, yang dimana ia satu universitas dengan Cheng Tian. Terdengar Cheng Tian ingin kabur dari tempat itu karena ia tidak ingin dipukuli oleh Lei Qiang. Namun ternyata buku Cheng Tian berada di dekat Lei Qiang. Tanpa sengaja Lei Qiang menginjak buku Cheng Tian dan Lei Qiang pun mengambil buku itu. Karena melihat Cheng Tian ada di sana, Lei Qiang pun segera menghampiri Cheng Tian. Dapat terdengar Lei Qiang tertarik dengan buku itu, dan Lei Qiang pun mengambil buku itu secara paksa. Namun di sini Cheng Tian tak mau menyerahkan bukunya, karena Cheng Tian telah membeli buku itu dan ia belum membaca buku tersebut. Terlihat Cheng Tian marah karena buku sinologinya dihina oleh Lei Qiang. Lantas Cheng Tian pun menendang organ vital Lei Qiang hingga membuat Lei Qiang kesakitan. Karena hal itulah Lei Qiang dan kacung-kacungnya mengejar Cheng Tian. Dapat terlihat Cheng Tian mencoba menghalangi jalan orang-orang itu dengan menjatuhkan beberapa balok kayu agar jalan di lorong tersebut terhalang. Di sini Cheng Tian telah bernapas lega dan ia menganggap bahwa ia telah lolos. Namun ternyata Lei Qiang dan kacung-kacungnya telah berada di depan Cheng Tian. Lantas Lei Qiang pun mencoba untuk memukul Cheng Tian. Namun Cheng Tian dapat menghindari pukulan itu, bahkan terlihat Cheng Tian berhasil melorotkan celana Lei Qiang. Lantas beberapa orang di sana memoto Lei Qiang yang sedang terlanjang. Dan dapat terlihat Lei Qiang sangat malu karena hal tersebut.
臭小子，你就是找死！ Di sini Cheng Tian lari hingga ia sampai pada sebuah taman. Terdengar Cheng Tian sudah yakin bahwa ia benar-benar lolos pada saat ini. Namun tiba-tiba ada sebuah energi yang bisa kita sebut sebagai sebuah perisai atau juga penghalang antara dunia nyata dan juga ilusi. Atau garis besarnya dapat kita sebut ini adalah arena pertarungan. 这个像光球一样的又是什么东西啊？ Ternyata ini adalah ulah dari Lei Qiang, yang dimana Lei Qiang melakukan hal tersebut karena ia ingin membunuh Cheng Tian. Hal ini disebabkan Cheng Tian telah mempermalukan Lei Qiang di muka umum. Dan dapat diketahui pula Lei Qiang membangkitkan roh senjata, yang dimana roh senjatanya ini bernama Ring Sword. Lei Qiang pun memerintahkan Ring Sword untuk menyerang Cheng Tian. Terdengar Lei Qiang sangat membangga-banggakan kekuatannya. Dan Lei Qiang pun juga mengatai Cheng Tian adalah sampah dan manusia yang tidak berguna. Setelah itu Lei Qiang memerintahkan Ring Sword untuk memotong lengan dan kaki Cheng Tian. Dapat terlihat Lei Qiang pun tertawa seperti seorang psikopat. Dan terdengar Lei Qiang menghina dan juga menjelek-jelekan Cheng Tian. Setelah merasa puas, Lei Qiang pun memerintahkan Ring Sword untuk membunuh Cheng Tian. 大环刀，坐着他。小娃娃，算你运气不好。 Namun di sini Cheng Tian bertekad bahwa ia tidak mau mati seperti ini. Dan setelah itu Cheng Tian tiba-tiba masuk ke dimensi lain. Awalnya Cheng Tian mengira bahwa ia telah mati. Dan gerbang yang ia lihat di depannya itu adalah gerbang neraka. Kemudian Cheng Tian pun membuka gerbang itu. Dan datanglah suara misterius yang intinya ia akan membantu Cheng Tian. 这对本座来说太容易了。 Di sini dapat terlihat Lei Qiang sangat terkejut dan tidak percaya bahwa Cheng Tian memiliki roh senjata sama seperti dirinya. Dan di sini dapat terlihat roh senjata Cheng Tian sangatlah epik dan juga pastinya sangatlah kuat. Dapat terlihat Ring Sword sangat senang karena ia dapat menemukan lawan yang sepadan dengannya. Karena selama ini lawannya hanyalah orang-orang yang lemah. Ring Sword pun menantang roh senjata Cheng Tian untuk bertarung dengannya. Namun di sini roh senjata Cheng Tian menganggap bahwa Ring Sword tidak pantas melawannya karena ia akan sangat mudah mengalahkan Ring Sword. Intinya gengs, tingkat kekuatan Ring Sword jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kekuatan roh senjata Cheng Tian. Terlihat pula roh senjata Cheng Tian yang sedang meregenerasi tuannya. Karena menganggap ia diremehkan, Ring Sword pun langsung menyerang roh senjata Cheng Tian. Namun roh senjata Cheng Tian dapat menahan serangan tersebut dengan sangatlah mudah. 看你还往哪里逃！ 也妄想挑战本座。 Di sini dapat terlihat Cheng Tian telah sadar bahkan luka-lukanya yang tersayat tadi telah berhasil disembuhkan. Dan dapat terlihat pula mimik wajah Cheng Tian yang terlihat sangatlah senang. Dan berketerbalikan dengan mimik wajah Lei Qiang yang dimana ia terlihat emosi atau sangatlah marah. 龙天大环刀，你还在玩什么？这个没有。 Di sini roh Cheng Tian menjelaskan bahwa ia datang atas panggilan atau juga dibangkitkan oleh Cheng Tian. Di sini dapat kita lihat Ring Sword menggunakan teknik Rock Smashing Blade, yang dimana kekuatannya itu sangatlah dahsyat. Namun dengan sangat mudah roh senjata Cheng Tian dapat mematahkan teknik tersebut. Bahkan di sini roh senjata Cheng Tian melakukan serangan balasan yang dimana serangan ini atau teknik ini mirip seperti Oodama Rasengan milik Naruto, yang dimana teknik ini sangat dahsyat hingga membuat area di sekitarnya meledak. Dan dapat kita pastikan pula Ring Sword telah mati, dan Ring Sword pun berubah menjadi partikel-partikel kecil atau dapat kita sebut sebagai debu. 消失。 你
sini dapat terlihat arena pertarungan tersebut menghilang dan menandakan pertarungan telah usai. Di sini dapat terlihat Lei Cheng yang terluka dan lama-kelamaan ia lenyap dan menjadi debu. Dan di sini dapat kita simpulkan jika roh senjata kita lenyap, maka kita juga akan lenyap.